Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Ta'ala telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, dan di antara nikmat tersebut adalah duduknya kita di majelis dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala talab ini. Semoga Allah kepada kita semua untuk memahami kalamnya dan juga memakannya semata-mata karena rahimani Allah wa yakum. Kita akan kembali pembacaan kita dari kitab Kashfus Syubuhat, di mana telah kita sebutkan sebelumnya perkataan muallif, wa arafta anna iqrarahum bi tauhid ar-rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam, dan engkau mengetahui bahwasanya iqrarahum, penetapan mereka terhadap tauhid rububiyah, lam yudkhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. yakni orang-orang musyrikin yang mana mereka mengimani tentang rububiyah Allah, ya, bahwasanya Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang berizki, yang mengatur alam semesta ini. Ternyata pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah ini belum cukup untuk menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam. Wa anna qasdahumul malaikah wal awliya yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ila Allah bidzalika huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Dan bahwasanya tujuan mereka kepada para malaikat dan para wali, ya, apa yang mereka tuju yaitu kepada para malaikat dan juga kepada para walinya, para wali-wali, mereka mengharapkan syafaat dari wali-wali tersebut, wa taqarruba ila Allah, bertaqarrub kepada Allah bidzalika, dengan hal tersebut, huwa alladzi ahalla dima'ahum wa amwalahum, itulah yang menjadikan darah mereka halal dan juga hartanya, ya. Jadi kita mengetahui bahwasanya yang menjadikan orang-orang musyrik itu darahnya halal dan juga hartanya, padahal mereka telah mengakui tauhid rububiyah Allah itu, ternyata karena mereka beribadah kepada para malaikat dan orang-orang yang sudah meninggal dunia dari para wali-wali Allah, yang mereka mengharapkan dari para malaikat tadi dan wali-wali tadi itu syafaat, ya. Mereka menjadikan wali-wali tadi itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta kepada wali-wali tadi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Yunus ayat ke-18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan madarat kepada mereka dan tidak pula memberikan manfaat kepada mereka.
ketika mereka beribadah kepada berhala-berhala tadi atau kepada para malaikat, kepada para wali tadi, maka alasan mereka adalah seperti yang mereka katakan, wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka mengatakan ya bahwa mereka ini yang mereka ibadahi ya, bahwa para malaikat, para wali ya atau berhala-berhala yang mereka ibadahi itu ya mereka menganggap bahwa Tuhan-Tuhan mereka ini adalah yang akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Jadi mereka tidak mengharapkan dari sesembahan-sesembahan mereka tadi kecuali syafaat saja. Mereka mengharapkan agar yang mereka sembah ini bisa memberikan syafaat di sisi Allah nanti di yaumil qiyamah. Ya. Dan bahwasanya mereka itu menganggap bahwa perbuatan seperti ini hakikatnya adalah dalam rangka mengagungkan Allah sendiri. Loh bagaimana? Iya. Karena Allah itu zat yang maha agung. Mereka beralasan Allah itu zat yang maha agung. Ya. Dan tidak mungkin orang-orang seperti kita ini bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hinanya kita. Kita ini hamba-hamba yang hina, bergelimang dosa. Ya, maka tidak pantas kalau kita langsung beribadah kepada Allah. Ya. Ini namanya kalau langsung beribadah kepada Allah, ini namanya apa? Namanya yakni tidak sopan. Orang banyak dosanya masa langsung minta ke Allah. Ini kan nggak sopan. Itu namanya nggak mengagungkan Allah. Ya, yang mengagungkan Allah itu hendaknya yang bicara ya orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini mereka merupakan Allah dengan makhluknya. Misalnya mereka mengatakan, misalnya saja, kalau kita mau datang ke seorang pemimpin, ya, entah itu bupati, ya, atau gubernur atau presiden misalnya, kan nggak pantas rakyat seperti kita ini, rakyat jelata, tiba-tiba datang ke presiden langsung minta, ya, maka presiden ini akan ngerasa apa? Dilecehkan. Masa yang ngomong ke saya langsung rakyat seperti ini, yang mungkin pakaiannya nggak bagus, ya, dan dia juga nggak punya kedudukan di sisi presiden tadi. Maka sudah selayaknya yang ngomong ke presiden itu adalah orang-orang yang dekat dengan presiden, orang-orang yang punya kedudukan, sehingga presiden ya merasa terhormat jika yang ngomong ke mereka itu adalah orang-orang dekatnya. Nah, maka begitu juga kepada Allah. Allah yang maha agung, yang maha sempurna, ya, rasanya tidak sopan kalau kita ini orang yang banyak dosanya itu langsung minta ke Allah. Makanya kita mintanya lewat perantara. Ya. Perantaranya siapa? Perantaranya ya orang-orang atau makhluk-makhluk Allah yang dekat dengan Allah. Siapa lagi kalau bukan para malaikat dan para wali Allah? Ya, siapa lagi kalau bukan para malaikat dan para wali Allah? Sehingga kami pun meminta kepada Allah melalui mereka, para malaikat dan para wali yang sudah meninggal dunia, karena mereka sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, maka mereka pun dengan alasan seperti ini menganggap bahwa perbuatan mereka ini perbuatan yang sah, perbuatan yang benar, masuk akal, dan itu salah satu bentuk pengagungan kepada Allah. Karena kita tidak langsung bicara dengan Allah, kita yang banyak dosa ini nggak langsung bicara ke Allah, ya nggak sopan rasanya, makanya lewat perantara. Ini alasan orang-orang musyrikin, sehingga mereka beribadah kepada Allah melalui para malaikat, ya, melalui orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia, ya, dan mereka hanya mengharapkan dari para malaikat dan orang saleh tadi syafaat di sisi Allah. Wa ya'buduna min dunillah. Tapi untuk perhatikan apa yang Allah sebutkan di awal ayat ini, ya, surat Yunus tadi ayat 18. Di awal ayat
Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada selain Allah. Ini pengabaran ya. Allah mengkabarkan. Ini bentuknya apa? Khabar ya. Ini bentuknya apa? Khabar, mengabarkan. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak bisa mendatangkan madarat, tidak pula bisa mendatangkan manfaat. Mereka punya alasan, wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka mengatakan bahwa para malaikat tadi, para wali tadi ya adalah apa? Adalah para pemberi syafaat ya kepada kami nanti di sisi Allah. Ya, para pemberi syafaat kepada kami itu di sisi Allah. Nah, itu alasan orang-orang musyrik ya. Nah, jadi alasan mereka ya yaitu ingin meminta syafaat kepada para wali tadi atau malaikat tadi, itu dikatakan oleh Allah sebagai apa? Peribadatan kepada selainnya. Ya. Nah, jadi apa yang mereka lakukan dengan meminta syafaat kepada para malaikat tadi dan kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia tadi, itu dikatakan oleh Allah sebagai beribadah kepada selainnya. Wa ya'buduna min dunillah. Ya, mereka beribadah kepada selain Allah. Begitu juga di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, Allah berfirman tentang orang-orang musyrik ini, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Ya. Walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Antum perhatikan dalam surat Az-Zumar ya, ayat yang ketiga. Perhatikan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Ala lillahi ad-dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang murni. yakni Allah hanya akan menerima ibadah yang murni. Ya. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-walinya, sebagai penolong-penolongnya, ya. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali sekedar agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, jadi sangat jelas alasan orang-orang musyrikin dahulu ketika mereka beribadah kepada selain Allah. Ya. Dan seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, orang musyrik itu macam-macam. Orang musyrik itu macam-macam pada zaman Nabi, ya. Ada di antara mereka yang meyakini bahwa berhala-berhala ini yang mereka ibadah itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan rezeki, bisa memudahkan ya urusan mereka. Nah, ada pula di antara mereka yang hanya mengharapkan dari berhala tadi itu syafaat saja. Mereka sama sekali enggak meyakini kalau berhala ini bisa memberikan kebutuhan mereka di dunia, ya, hawaijuhum, ya, kebutuhan-kebutuhan mereka yakin tidak ada yang bisa memenuhinya kecuali Allah saja.
Maka apa yang mereka lakukan dengan beribadah kepada berhala tadi, itu semata-mata hanya ingin mencari syafaat saja, tidak ada yang lain. Semata-mata hanya ingin mencari apa? Syafaat saja, agar mereka bisa memberikan syafaat ya di sisi Allah ya kepada orang-orang yang minta kepadanya. Ini jawaban orang-orang musyrikin, dan mereka tetap dianggap sebagai orang musyrik. Mereka tetap dianggap sebagai orang yang beribadah kepada selain Allah, walaupun tujuannya itu hanya apa? Sekedar ingin mencari syafaat mereka. Ya. Naam, maka harus difahami dengan baik di sini. Naam. Jadi orang-orang musyrik pada zaman Nabi itu macam-macam. Ada di antara mereka yang beribadah kepada selain Allah karena meyakini bahwasanya berhala-berhala ini itu bisa mendatangkan manfaat pada diri mereka, dan ini orang-orang yang juhal, orang-orang yang sangat bodoh, ya. Naam. Dan biasanya adalah orang-orang Baduinya. Ada pula ya bahwasanya orang-orang beribadah kepada berhala ini atau kepada selain Allah ini itu hanya sekedar ingin minta syafaat agar wali-wali yang mereka beda ini bisa menyampaikan ya hajatnya kepada Allah. Jadi kalau mereka mendapatkan hajatnya, itu mereka meyakini bukan wali ini yang ngasih, tapi Allah. Tapi karena wali ini yang bicara dengan Allah, makanya saya lewat wali-wali ini. Nah, ternyata perbuatan mereka ini yang hanya sekedar ingin minta syafaat kepada selain Allah tadi, itu dianggap sebagai peribadatan kepada selain Allah. Allah sendiri yang menyatakannya dalam surat Yunus tadi, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada selain Allah. Ini apa? Siapa yang mengatakan? Allah. Allah yang mengabarkannya. Begitu juga dalam surat Az-Zumar ini Allah berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-walinya, sebagai sesembahannya. Ini Allah yang mengabarkan juga. Kemudian Allah mengabarkan alasan orang-orang musyrikin, haula'i syufa'auna 'indallah ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, mereka mengatakan seperti tadi, kita ini kan hamba-hamba yang lemah. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung. Maka enggak mungkin kita hamba yang lemah seperti ini yang bergelimang dosa itu langsung berhubungan dengan Allah. Ya, maka sebagai hamba yang lemah sudah sepantasnya mencari orang-orang yang dekat dengan Allah agar mereka bisa menjadi wasilah, agar mereka bisa menjadi perantara, wasaid bainana wa bain Allah, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Maka kalau ada orang yang dia menyembelih hewan di kuburan atau bernazar untuk wali fulan, ya, ketika ditanya mereka hanya mengatakan, ya, demi Allah kami ini enggak meyakini bahwa wali-wali ini bisa memberikan manfaat kepada kami, ya, dari diri mereka sendiri. Tapi kami hanya ingin agar wali-wali ini itu, orang-orang saleh ini, menyampaikan hajat kami kepada Allah. Makanya kami lewat mereka. Ya. Nah, ternyata nggak ada bedanya antara apa yang diucapkan orang-orang musyrik di zaman ini dengan orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Ya, seolah-olah yusi ba'dhum ba'dha, seolah-olah sebagian dari mereka telah berwasiat kepada sebagian yang lain agar melestarikan perbuatan seperti ini. Tasyabahat qulubuhum, hati-hati mereka telah sama, sehingga jawabannya juga sama. Jawaban orang-orang saat ini kalau diminta untuk tidak melakukan peribadatan kepada Allah melalui wali-wali ini, maka mereka akan mengatakan, kami enggak meyakini kalau wali-wali ini bisa memberikan rezeki kepada kami, hajat kami. Ya tidak, tapi kami meyakini selama ini yang memberikan hajat kepada kita itu Allah. Hanya saja kami menjadikan mereka sebagai perantara antara diri kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa bedanya dengan apa yang dikatakan orang-orang musyrik, ya, seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya tadi. Jadi walaupun orang-orang musyrik, mereka itu orang-orang yang beribadah kepada Allah. Nah, terkadang ikhlas, terkadang menyekutukan Allah. Ya, kita telah sebutkan sebelumnya. Kalau mereka berdoa dalam keadaan susah, genting, maka mereka itu akan ikhlas.
ya, beribadah kepada Allah. Tapi kalau sudah selamat, mereka berbuat syirik kembali. Seperti ini syiriknya, ya, yaitu beribadah kepada Allah lewat perantara. Walaupun mereka mengakui rububiyah Allah, walaupun mereka terkadang ikhlas dalam beribadah, tapi mereka juga menyekutukan Allah, maka tetap hukum mereka adalah musyrik, dan mereka ya disuruh Nabi SAW dan kaum muslim untuk memeranginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 5, "Fa idza salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikeena haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waqudu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim." Dan apabila telah berlalu bulan-bulan haram, karena bulan haram itu nggak boleh perang di situ ya, maka perangilah orang-orang musyrik dimanapun kalian mendapatkannya. Ya, tawanlah mereka, kepunglah mereka, ya, dan awasi mereka. Dan jika mereka bertaubat dan mendirikan salat, menunaikan zakat, maka lepaskan mereka, biarkan mereka, ya, karena mereka sudah beriman. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengampun walaupun mereka dahulu telah menyekutukan Allah, tapi jika mereka bertaubat, Allah akan mengampuninya dan menyayanginya. Nah, ya. Jadi ini tentang orang-orang musyrik dan kenapa mereka tetap diperangi oleh Rasulullah SAW, padahal mereka mengakui rububiyah Allah, padahal mereka juga terkadang beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka juga menyekutukan Allah. Wa arafta hina idzin at-tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusulu wa aba'a al-iqrar bihi al-musyrikun. Maka engkau pun mengetahui, ya, ketika itu, ya, tauhid yang didakwahkan oleh para rasul, dan yang mana orang-orang musyrik enggan untuk mengakuinya. Jadi Anda memahami bahwa tauhid yang didakwakan oleh para rasul dan juga sekaligus juga ditolak oleh orang-orang musyrik, ya, untuk mengakuinya, itu tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Karena kalau rububiyah kita tahu tadi dalil-dalilnya, orang musyrik mengakuinya, ya. Naam. Jadi tauhid yang didakwakan oleh para rasul hakikatnya adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, maaf. Ya. Karena orang-orang musyrik itu mengakui tauhid rububiyah. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah kaum yang mereka mengetahui Allah dan mereka mengakui Allah dalam rububiyahnya. Nah, ya, tapi kalau misalnya kita berdakwah di kaum yang sama sekali tidak tahu tentang rububiyah Allah dan uluhiyahnya, maka kita ajarkan rububiyah Allah terlebih dahulu, ya, sehingga mereka akan menerima uluhiyahnya, ya, sehingga mereka akan mengenal uluhiyah Allah. Ini orang yang tidak kenal Allah, bagaimana mau menyembah Allah? Jadi kita jelaskan dulu siapa itu Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan dalam rububiyahnya kita jelaskan. Ya, kemudian jika mereka telah menerima rububiyah ini, maka mereka diwajibkan untuk menerima uluhiyahnya, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ayat-ayat yang berbicara kepada orang manusia secara umum. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ini kan umum. Ubudullah, beribadahlah kepada Allah. Ya, kemudian kenapa harus beribadah kepada Allah? Dikasih alasannya. Ya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Kenapa? Alladzi khalaqakum, karena dia telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan karena dia juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian dan sebelum orang itu diciptakan oleh dia. Makanya kalian harus beribadah kepadanya. Ya, jadi ayat ini, ya, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dengan berhujjah, ya, menggunakan tauhid rububiyah.
Ya, yakni orang yang sudah mengakui tauhid rububiyah Allah, maka tauhid ini pasti akan harusnya membawa dia kepada uluhiyah Allah. Ya, harusnya membawa kepada uluhiyah Allah. Nah, adapun orang-orang yang sudah mengenal mengakui rububiyah Allah, maka wajib baginya untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, ya, dalam uluhiyahnya. Nah, maka jika engkau telah mengetahui ini semua, ya, yang telah dijelaskan pada yang sebelumnya, bahwasanya orang-orang musyrik, ya, dahulu mereka itu telah menerima rububiyah Allah, mereka tidak menyekutukan Allah dalam rububiyahnya, akan tapi mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyahnya. Kemudian diutuslah Nabi, maka dan juga Rasul, maka Rasul-Rasul ini mengajak mereka, ya, untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Dan ternyata inilah tauhid yang ditolak oleh orang-orang musyrikin. Dan tauhid seperti ini yang ditolak oleh orang-orang musyrik dan yang didakwahkan kepada manusia oleh para rasul, itu adalah tauhid yang kita ucapkan dengan kalimat la ilaha illallah. Wa hadha tauhidu huwa ma'na qaulika la ilaha illallah. Dan tauhid yang seperti ini, yaitu tauhid yang didakwakan oleh para rasul dan yang ditolak oleh orang-orang musyrik, adalah ucapan Anda la ilaha illallah. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya makna daripada la ilaha illallah itu bukan la khaliqa illallah, ya, la qadira 'ala al-ikhtira'i illallah, ya, la mawjuda illallah. Bukan ini maksudnya. Walaupun makna-makna itu benar, ya, ini maksudnya tidak ada pencipta kecuali Allah, itu benar. Tidak ada Tuhan, ya, yang dia ada benar-benar, yakni benar-benar sebagai Tuhan kecuali Allah, itu benar. Tapi itu bukan ini maksudnya. Ya, tapi maksud daripada la ilaha illallah, yakni la ma'budu bihaqqin illallah. Ini yang paling tepat, ini yang paling benar. Kenapa demikian? Karena kalau la khaliqa illallah, la qadir 'ala al-ikhtira'i illallah, lal muhyi illallah, wa la mumitu illallah, maka ini semua telah diakui oleh orang-orang musyrik. Kalau memang tauhid itu adalah artinya la khaliqa illallah, wa la muhyi, wa la mumit, wa la mudabbir, wa la musarrif illallah, maka orang-orang musyrik berarti mereka beriman, ya, karena mereka mengakui ini semua, ya. Nah, tidak maunya orang-orang musyrik mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu maknanya bukan seperti ini, ya, karena mereka tahu maknanya bukan la khaliqa illallah. Orang musyrik tidak bisa dibohongin, mereka faham maknanya, ya, mereka faham makna kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah ini, dan konsekuensinya mereka tahu. Nah, kalau hanya sekedar la khaliqa illallah, ini tidak perlu diajak, ini seperti ini mereka juga sudah meyakininya, ya, sudah mengimaninya, dan banyak ayat yang telah kita sebutkan sebelumnya. Fa innal ilaha 'indahum huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhihi al-umur. Karena ilah, ya, karena ilah menurut mereka, yakni ilah, kata ilah, la ilaha, ya, ilah. Karena ilah sesembahan, ya, di sisi mereka itu, menurut mereka itu adalah yang dimaksudkan perkara-perkara ini. Yang namanya ilah adalah apa? Sesembahan yang dimaksudkan perkara-perkara yang telah disebutkan tadi, yakni meminta syafaat, ya, yakni apa namanya, memberikan ibadah hanya kepadanya saja, ya, berdoa hanya kepadanya saja misalnya. Nah, ini yang mereka fahami makna ilah. Makanya ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, itu artinya mereka tidak boleh minta syafaat kecuali pada Allah, mereka tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah, maka mereka menolak, ya, karena menurut mereka ilah itu banyak. Ilah itu bisa malak, ilah itu bisa nabi, ilah itu bisa wali, ilah itu bisa syajarah, ilah itu bisa kubur, ilah itu bisa jin,
Ya. Menurut mereka ilah itu bisa malaikat. Karena ilah itu adalah tempat yang menjadi tujuan dia untuk minta syafaat. Ya. Nah, menjadi tempat untuk berdoa, dimintai. Dan mereka biasa minta syafaat kepada Nabi. Mereka bisa minta syafaat kepada malaikat. Mereka kadang berdoa kepada Nabi dan kepada malaikat. Ya. Ada juga yang menurut mereka ilah yaitu pohon-pohon keramat. Ya. Menurut mereka ilah itu ya kuburan-kuburan orang saleh. Menurut mereka ilah itu ya jin. Ya. Makanya ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggak mau. Ya. Karena berarti menyuruh agar ibadah-ibadah yang selama ini mereka berikan kepada selain Allah harus mereka hentikan dan harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Makanya ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka menolak dan mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida? Apakah dia ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu hanya satu Tuhan saja? In hadza la syai'un ujab. Ini sungguh perkara yang mengherankan. Dalam surat Shad ayat yang 5. Ini jawaban orang-orang musyrikin ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Sangat jelas jawabannya mereka. Ya. Ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka menjawab, apakah dia Muhammad itu menginginkan agar Tuhan-Tuhan yang banyak yang selama ini kita ibadahi dengan meminta syafaat, dengan berdoa kepada mereka, meminta kesehatan melalui mereka, ya, itu menginginkan Muhammad itu agar kita jadikan semua permintaan ini hanya untuk Allah saja, kepada Allah saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini perkara yang mengherankan. Mengherankan karena perkara ini seolah-olah baru, ya, tidak dikenal oleh mereka. Karena mereka sudah terbiasa melakukan seperti ini sejak nenek moyangnya dahulu. Mereka hanya melanjutkan apa yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya. Ya. Dan saat ini kalau kita meminta agar manusia beribadah kepada Allah saja, atau kalau punya hajat langsung aja ke Allah, ya, nggak perlu melewat perantara mereka tadi, ya, maka akan dijawab antum ini aneh, ya, ini kan amalan orang-orang soleh dahulu, ya, yang dia kenal tentunya, ya, karena orang-orang soleh, ya, yang benar-benar soleh tidak seperti itu. Nah, ya, ini kan amalan orang-orang terdahulu, dari orang-orang yang membawa Islam ke negeri kita misalnya, ya, yang mereka punya jasa besar, Islam bisa tersebar di Nusantara ini. Ini amalannya kan seperti ini, ya, sebagai bentuk terima kasih kita kepada para wali Allah yang sudah berjasa di negeri kita ini, ya kita minta kepada Allah lewat mereka tadi, ya, atau sebagai bentuk pengagungan Allah, ya, pada diri kita, maka kita sebagai hamba yang banyak dosanya gak langsung lewat mereka, tapi lewat hamba-hamba yang soleh ini. Nah, jawabannya gak beda dengan apa yang dikatakan orang-orang musyrikin dahulu. Nah, ya, jadi ilah menurut mereka orang-orang musyrik, ya, kata ilah menurut orang-orang musyrik adalah zat, ya, atau sesuatu yang mereka tuju, ya, untuk mereka mintai syafaat, untuk menjadikan mereka sebagai tempat berdoa, ya. Nah, dan terkadang juga ada sebagian orang-orang musyrik yang meminta kepada mereka kebutuhan duniawi mereka, ya. Nah, tapi kebanyakan itu yang meminta kepada berhala-berhala tadi itu syafaat. Lam yuridu anna al-ilaha huwal khaliqur raziqul mudabbir. Mereka tidak menginginkan bahwa makna ilah itu adalah al-khaliq ar-raziq al-mudabbir, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta ini. Ya. Fa innahum ya'lamuna anna dzalika lillahi, karena mereka mengetahui bahwa itu semua itu hanya milik Allah. Yakni yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengurus alam semesta ini, itu hanya Allah saja yang bisa melakukannya. Mereka tahu ini semua. Ya. Kama qaddamtu laka, sebagaimana yang telah aku sampaikan kepada Anda. Naam. Bukan ini maksud orang-orang musyrik. Maksud orang-orang musyrik dengan kata ilah itu adalah
zat yang mereka tuju dengan ibadah, ya, meminta syafaat, berdoa, ya, puasa dan yang lain-lainnya. Wa inna ma ya'nuna bil ilahi ma ya'nil musyrikuna fi zamanina bil lafdz sayyid. Akan tetapi mereka memaksudkan kata ilah, makna ilah itu seperti yang difahami oleh orang-orang musyrik pada zaman sekarang ini dengan kata sayyid. Ya sayyid Badawi, ya sayyid fulan, sayyid fulan. Ini tempat untuk apa? Tempat untuk mereka minta syafaat. Tempat untuk mereka berdoa kepada Allah itu melalui perantara mereka. Ini orang sekarang kan menamai dengan kata sayyid. Ya, sayyid Badawi, sayyid fulan, yakni wali. Ya. Nah, ini yang difahami juga oleh orang-orang musyrik. Ya, ini yang difahami oleh orang-orang musyrik, bahwa ilah itu artinya sayyid. Seperti orang-orang yang mengatakan seperti itu. Hanya saja orang-orang itu nggak paham. Orang saat ini nggak paham bahwa ilah itu maknanya seperti yang mereka katakan ini sayyid. Ini tempat untuk mereka jadikan sebagai tujuan dalam meminta syafaat dan dalam berdoa, meminta hajat-hajat mereka. Ya. Ketika orang-orang musyrik disuruh mengucapkan la ilaha illallah, yang itu artinya mereka harus menjadikan semua ibadahnya untuk Allah saja, karena artinya tidak ada sesembahan, tidak ada tempat untuk minta syafaat, tidak ada tempat untuk berdoa, tidak ada tempat untuk meminta hajatnya dipenuhi kecuali Allah saja, maka mereka menolak. Ya. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dan ketika dikatakan pada mereka ucapkanlah la ilaha illallah, yastakbirun, mereka bersikap sombong, enggak mau. Karena apa? Karena mereka mengetahui la ilaha illallah artinya tidak ada tempat untuk minta syafaat kecuali Allah, tidak ada tempat untuk minta hajat mereka kecuali Allah, tidak ada tempat untuk berdoa kecuali Allah. Dan ini adalah bertentangan dengan kebiasaan mereka, karena selama ini mereka minta syafaatnya kepada malaikat, kepada wali-wali, kepada para nabi. Selama ini mereka minta hajatnya melalui para wali, melalui para malaikat, melalui para nabi, ya. Atau juga ada yang ke pohon, ada yang ke jin, ada yang ke berhala. Nah, maka mereka nggak melakukannya, nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Apa jawaban mereka? A inna latariku alihatina li sya'irin majnun bal ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin. Ya, surat As-Saffat ayat 36 sampai 37. Ya, ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami gara-gara penyair gila ini? Yani gara-gara Muhammad, karena mereka menuduh beliau sebagai penyair yang sudah gila. A inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami, ya, karena penyair yang gila ini? Maka Allah mengatakan bal ja'a bil haqq, bahkan yang dia bawa adalah kebenaran. Wa saddaqal mursalin, dan dia telah membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Kalau kalian, hai orang-orang musyrik, ya, pada zaman Nabi, mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, karena orang-orang musyrik dahulu mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya. Orang-orang Arab yang berbuat syirik itu mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Ini adalah agama Ibrahim, ya. Yang mengaku sebagai pengikut agama Ibrahim itu pertama orang Yahudi, kedua orang Nasara, yang ketiga orang-orang Arab, musyrik Arab, ya, dan yang keempat orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Ya, dan yang dibenarkan oleh Allah hanya orang yang beriman saja. Nah, hanya orang beriman saja. Jadi orang-orang musyrik dahulu mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Ketika Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah, beliau mendapatkan ada gambar di dalamnya, gambar Ibrahim, Nabi Ibrahim, dan gambar Nabi Ismail sedang melakukan undian dengan anak panah. Ya. Maka Nabi SAW mendustakannya. Demi Allah, Ibrahim dan Ismail tidak pernah melakukan undian, karena mereka kan biasa mengundi nasib, ya, dengan anak panah, ya. Nah, al-azlam.
Ya, ada gambar itu Ismail dan Ibrahim sedang melakukan undian dengan anak panah. Karena mereka sebagai mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, ya, bukanlah Yahudi, bukanlah Ibrahim itu adalah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, ya, akan tapi dia adalah Nabi yang Hanif, ya, walakin kana hanifan musliman, ya, adalah yang Hanif dan bukan termasuk orang-orang musyrik, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bal jaa bil haqq, bahkan nabi ini itu Muhammad SAW, dia telah membawa kebenaran, wa saddaqal mursalin, dan telah membenarkan rasul-rasul sebelumnya. yakni semua rasul-rasul itu membawa seperti yang dibawa oleh Nabi SAW, yaitu tauhid, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja, ya, tidak kepada selainnya, tidak melalui perantara, minta syafaat hanya kepada Allah, ya, meminta berdoa hanya kepada Allah, meminta hajat mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi orang-orang musyrik mereka menolak mengucapkan la ilallah karena mereka tahu makna daripada la ilallah. Ya, maka mereka menolak. Karena ketika mereka mengucapkan la ilallah, konsekuensinya mereka harus meninggalkan meminta syafaat kepada wali-wali Allah. Mereka harus meninggalkan berdoa kepada wali-wali Allah. Ya, mereka harus langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak mau melakukannya karena menurut mereka ini bukan perbuatan nenek moyang kami, dan ini bukan perbuatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, maka Allah menegaskan bahwa justru ini yang benar. Dan perbuatan ini adalah sesuai dengan apa yang dibawa oleh para rasul-rasul sebelumnya, termasuk juga Ibrahim dan Ismail. Ya. Bal al-juhal, bal wal kuffarul juhal ya'lamuna anna muradan nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadhil kalimah huwa ifradullah ta'ala bit ta'alluqi wal kufri bima yu'badu min dunillah wal bara'atu minhu. Dan orang-orang kafir yang bodoh, orang-orang jahiliyah, mereka mengetahui bahwa maksud daripada, ya, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ini la ilaha illallah, maksud daripada kalimat ini yang dibawa oleh Nabi SAW, ya, yaitu la ilaha illallah, adalah ifradullah ta'ala bit ta'alluq, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dengan segenap kebutuhan, ta'alluq, ya, yakni rasa kebutuhannya kita, butuhnya kita kepada Allah. Segala kebutuhan kita harus kita gantungkan hanya kepada Allah saja, ya, bukan kepada yang lainnya. Antum butuh syafaat, maka gantungkan kebutuhan antum kepada Allah. Antum butuh hajat antum dipenuhi, maka gantungkan hajat itu hanya kepada Allah, langsung minta kepada Allah. Wal kufru bima yu'badu min dunillah, dan mengkufuri dengan apapun yang diibadahi dari selain Allah. Wal bara'atu minhu, dan berlepas diri darinya. Ya, kufur dari mengkufuri sesembahan selain Allah, yakni mengingkari sesembahan-sembahan tadi, dan berlepas diri dari mereka, tidak ikut beribadah pada mereka, tidak ikut menjadi orang yang memudahkan mereka untuk melakukan kesyirikan, ya, dan tidak bergaul dengan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu lamma qala lahum, maka sesungguhnya beliau ketika mengatakan kepada mereka, ketika Nabi mengatakan kepada orang-orang musyrik, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah. Qalu, mereka menjawab, aja'alal alihata ilahan wahida, apakah dia menginginkan agar Tuhan-Tuhan yang banyak ini hanya satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab, sungguh ini perkara yang sangat mengherankan. Ya. Jadi ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka langsung faham, oh, Nabi Muhammad ini menginginkan agar ibadah-ibadah kita itu hanya untuk Allah saja. Selama ini kita minta syafaat melalui para wali, maka Muhammad menginginkan agar kita minta syafaat hanya kepada Allah saja. Selama ini kita berdoa kepada para wali, maka
Nabi Muhammad menginginkan agar kita berdoa langsung kepada Allah saja. Maka mereka pun menolaknya. Enggak, saya enggak mau, kami enggak mau. Kenapa menolak? Ya, karena menurutnya ini adalah sudah perbuatan nenek moyangnya, sudah menjadi warisan, ya, dan mereka menganggap pasti benar, ya. Enggak mungkinlah nenek moyang kami salah. Kalau salah pasti mereka sudah ditegur sama Allah. Ya, nyatanya enggak ditegur sampai saat ini. Ya. Nah, menurut mereka seperti itu. Ya. Bahkan mungkin berdalil dengan dari sisi duniawinya. Kalau memang Allah itu melarang dan benci kepadanya, kenapa malah usahanya dilancarkan? Ada sebagian orang, ya, yang berhujjah dengan seperti itu. Kalau memang meminta syafaat kepada para wali itu dilarang, ya, beribadah di kuburan dilarang, kenapa malah ketika mereka yang beribadah di kuburan malah lancar usahanya? Sementara orang yang di masjid terus nggak pernah berubah-ubah, dari dulu begitu-gitu terus, ya. Nah, dari dulu minta di masjid, ya Allah berikan saya rezeki untuk bisa umrah, bisa haji, sampai sekarang nggak bisa. Tapi orang yang datang ke kuburan beberapa bulan kemudian langsung bisa haji, langsung bisa umrah, ya. Kalau memang itu dilarang sama Allah, pasti Allah nggak mengabulkan doa mereka. Dikabulkannya doa mereka itu menunjukkan bahwa Allah itu ridha dengan perbuatan tersebut. Ya, di sinilah setan mulai bermain. Ya, nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya sudah mengingatkan masalah dunia itu nggak bisa dijadikan sebagai bukti kalau Allah itu ridha dengan perbuatannya. Ya, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman di dalam surat Al-Fajr, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa idza mabtalahu rabbuhu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla, kata Allah. Adapun manusia apabila Allah menguji dia dengan kemudahan, ya. Idza mabtalahu rabbuhu fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu ayat tadi fa'amal insanu fa akramahu wa na'amahu, ya. Ketika Allah menguji dia, kemudian Allah memuliakan, yakni memberikan harta yang banyak seolah-olah dia mulia, ya. Wa na'amahu, diberikan dia kenikmatan yang banyak, dia mengatakan Rabbi akraman, Allah itu sayang dengan saya, Allah ridha dengan perbuatan saya. Wa amma idza mabtalahu, tapi jika Allah mengujinya, faqaddara alaihi rizqahu, kemudian Allah sempitkan rezekinya, dia mengatakan Rabbi ahan, Allah enggak sayang dengan saya. Allah mengatakan kalla, sekali-kali bukan seperti itu. Bukan seperti itu Anda, ya, menghukumi atau menentukan Allah sayang atau enggak sayangnya dengan dunia, itu bukan seperti itu. Kalla, sekali-kali bukan seperti itu. Ya. Maka ini enggak bisa dijadikan hujjah. Harusnya. Jadi kalau orang beribadah di kuburan, ya, meminta pada orang soleh, malah dilancarkan usahanya, bukan berarti itu Allah sayang dengannya, Allah cinta dengannya, dan Allah ridha dengan perbuatannya. Karena bisa jadi itu adalah apa? Istidraj, penundaan saja. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan hal ini dalam surat Al-An'am. Nah, ayat yang ke-44, ya. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka ketika mereka telah lalai dari apa yang mereka diperingatkan dengannya, ya, sudah diingatkan mereka enggak mau terima. Diingatkan enggak mau terima, diingatkan enggak mau terima. Maka Allah, dia sudah, ya, biar terus di dalam kesesatannya, karena sudah berkali-kali diingatkan gak mau menerima peringatan ini, maka Allah biarkan, ya, justru malah dibiarkan dia agar dia semakin sesat kalau udah sulit. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatunya, ya. Usaha ini lancar, usaha ini lancar, usaha ini lancar, usaha ini lancar, ya. Sehari yang nggak ke kuburan rasanya, ya, usahanya jadi agak seret,
usahanya agak susah. Oh, ini gara-gara kemarin saya nggak ikut ziarah kayaknya. Ya, usahanya seret. Besok ikut lagi, lancar lagi. Ya, begitu fokus di masjid nggak lancar. Begitu di sana lancar lagi. Perasaan saja ya, perasaan saja sebenarnya. Nah, ya, maka fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami bukakan untuknya pintu-pintu segala sesuatu. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika dia sudah senang dengan apa yang dia peroleh, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kami ambil dari mereka ya seketika, maka mereka pun diam, ya, yakni penuh dengan penyesalan. Ya, diam, enggak bisa apa-apa. Waliyadzubillah. Jadi yang menjadi standar ukuran bahwa perbuatan itu ditolak oleh Allah atau diridhai atau tidaknya, itu bukan dilihat dari sisi dunia kita, sisi duniawi kita. Kalau memang orang yang rezekinya itu banyak adalah orang yang dicintai oleh Allah, maka orang-orang kafir adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Karena orang kafir orang yang paling kaya raya, ya, gajinya aja mereka ratusan juta setiap bulannya misalnya. Atau masukannya, ya kalau antum lihat misalnya orang terkaya di dunia, pasti yang nomor 1 atau nomor sekian 10 besar adalah orang-orang kafir bisa jadi, ya. Nah, yang terkaya, yang hartanya itu triliunan, ya, ratusan triliun misalnya, atau puluhan triliun hartanya, ya, itu bukan orang muslim. Nah, ya, apakah itu bisa menjadi tolak ukur bahwa mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah? Tidak. Nah, dan kalau kita lihat, ya, rata-rata orang ini, kalau misalnya dikatakan bahwa orang yang miskin adalah orang yang tidak dicintai oleh Allah, maka kita dapatkan rata-rata orang miskin itu orang muslim, ya. Bahkan Nabi orang yang nggak punya apa-apa, 2 bulan, ya, tidak masak apa-apa, kata Aisyah radhiyallahu anha, atau 3 bulan, ya, 3 kali hilal muncul, kata Aisyah, dan kami tidak pernah mengebul, ya, dapur kami. Nah, 3 hilal muncul. Kemudian ditanya, lalu Anda makan apa wahai bibi? Ya, karena dia bertanya, ya, dia cerita dengan ponakannya. Yang kami makan itu adalah al-aswadain, ya, ini air dan kurma saja. Hanya saja Rasulullah punya tetangga Ansar, terkadang kalau dia punya rezeki dibagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya daging dibagi, kalau lagi ada rezeki dibagi dengan Rasulullah. Ya, senang sekali dia itu punya tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, sehingga kalau ada rezeki dia bagi, ada rezeki dia bagi. Itu saja. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak punya, ya, apa-apa. Jadi kalau ukuran Allah ridha dan enggak ridhonya dari sisi duniawi, maka orang-orang muslimin adalah orang yang paling rugi. Sudah miskin enggak dicintai sama Allah lagi, ya. Kan begitu, sangat rugi. Ya, tapi ini salah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kebanyakan umat beliau yang masuk surga adalah orang-orang miskin. Ya, dan yang pertama-tama masuk surga adalah orang-orang miskin sebelum orang-orang fakir. Ya, Nabi SAW menyebutkan bahwa yadkhulu al-masakinu min ummati al-jannata, ya, qabla aghniyaihim bi 500 sanah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umatku yang miskin-miskin itu mereka akan masuk surga terlebih dahulu sebelum orang kayanya 500 tahun. Ya, setengah hari. Ya, setengah hari di sana 500 tahun di sini. Berarti satu harinya 1000 tahun. Nah, ya. Nah, jadi ini orang-orang miskinnya. Maka yang menjadi tolak ukur kita dalam kebenaran itu, ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah atau tidak. Ya, maka yang wajib kita pastikan, ini ibadah saya ini ada tuntunannya atau tidak. Ya. Nah, hati kita sudah ikhlas atau belum? Ya. Kalau sudah ikhlas dan ada tuntunannya, istiqamah di atasnya. Enggak usah ikutan orang.
Ya, orang ini kalau ya pergi ke tempat-tempat ya yang katanya itu keramat, ya malah jadi mudah. Saya yang ke masjid terus, ya malah susah terus hidupnya. Banyak yang masih meyakini seperti itu, terutama orang-orang yang jauh dari agama, jauh dari ilmu. Ya, inilah bahayanya orang yang jauh dari ilmu. Dia menjadi apa? Menjadi santapan syaitan, ya. Hatinya itu dipermainkan sama syaitan. Ya, syaitan itu memainkan perasaan dia, memainkan hatinya, perasaan dia. Membisikinya, "Antum sudah berapa tahun sholat berjamaah di sini? Antum tapi nggak pernah berubah-ubah hidupnya. Susah terus dari dulu. Tuh lihat tetangga antum jarang sholat jamaah misalnya. Ya, tapi dia rajin ke kuburan. Hidupnya enak tuh." Ya, dipermainkan itu perasaan sama setan. Tapi kalau dia orang yang beriman, akidah yang kuat, setan nggak bisa mempermainkan hatinya, karena dia tahu ya rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha ya dengan cara yang halal, ya yang penting dia mendapatkan keberkahan dari usahanya tadi, ya selama itu halal. Nah, maka sudah sangat senang. Hari itu dia bisa makan, keluarganya sehat, ya lingkungannya aman, itu sudah seperti memiliki dunia dan seisinya. Itu kan kata Nabi seperti itu. Taib. Fa idza arafta anna juhal al-kuffar ya'rifuna dzalika, jika engkau mengetahui bahwasanya orang-orang bodoh dari kalangan orang kufar dahulu itu mengetahui hal tersebut, mengetahui makna la ilaha illallah tadi hakikatnya, fal ajab, maka betapa mengherankannya, mimman yadda'il Islam, ya terhadap orang-orang yang dia mengaku sebagai orang Islam, wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhil kalimah, sementara dia tidak mengetahui tafsir daripada kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, ya ma arafahul juhalul kafara, seperti yang diketahui oleh orang-orang juhal, ya dari kalangan orang-orang kafir. Ya sangat mengherankan. Ada orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim, menisbatkan dirinya kepada Islam, tapi ternyata pengetahuan dia terhadap kalimat la ilaha illallah itu kalah dengan pengetahuan orang-orang kafir ya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal yadhunnu anna dzalika huwa talaffuz bi hurufiha min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in min al-ma'ani. Bahkan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam tadi itu, dia menyangka bahwa hal itu hanya sekedar mengucapkan lafaznya saja, tanpa meyakini dengan hatinya apa yang terkandung dari makna-maknanya. Jadi sebagian orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah sudah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah memang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi antum harus paham kalimat ini dan harus dijaga. Ya, jangan sudah mengucapkan la ilaha illallah sudah kemudian nggak peduli dengan apa yang dia ucapkan tadi, mau dia bodoh tentangnya atau enggak, itu enggak ada urusan. Yang penting saya udah la ilaha illallah, ya. Dan kalau saya mati pasti juga di atas la ilaha illallah. Siapa yang bisa menjamin Anda meninggal dunia di atas la ilaha illallah? Ya. Maka agar kita dijamin oleh Allah untuk bisa wafat di atas kalimat ini, kita wajib menjaganya dalam kehidupan kita ini. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah itu akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di dalam kehidupan dunia ini dan akhirat, yakni kalimat la ilaha illallah. Ya, orang yang dia menjaga di dunia ini la ilaha illallahnya dengan baik, maka Allah akan jaga ketika dia wafat, ya di atas kalimat la ilaha illallah. Ya, nah, dan nggak mustahil kalau akhir kalamihi la ilaha illallah, bahwa ucapan yang terakhirnya adalah la ilaha illallah, karena dia telah menjaganya sewaktu dia itu masih hidup di dunia. Ya, maka tugas kita ikhwana dan akhwati rahimani Allah wa iyyakum, yang paling besar adalah bagaimana kita bisa menjaga kalimat la ilaha illallah yang telah Allah kurniakan kepada kita semua. Selain kita banyak memohon kepada Allah agar bisa diwafatkan, ya dijaga oleh Allah di atas agama ini dan diwafatkan di atasnya, kita juga harus berusaha ya dengan amalan-amalan
yang kita dasarkan amalan-amalan tersebut di atas ilmu, ya. Kita dasarkan amalan-amalan tersebut di atas ilmu, bukan hanya sekedar angan-angan. Ya, karena surga itu tidak diraih dengan angan-angan saja. Surga itu harus diraih dengan usaha, harus diraih dengan usaha. Ya, makanya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, para sahabat langsung nyambung. Pasti mereka itu orang-orang yang punya amalan besar. Ya, karena surga tidak diraih dengan berleha-leha, bersantai-santai, malas-malasan. Maka begitu Nabi mengatakan akan ada di umat beliau yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diizab, yakni langsung masuk ke dalam surga, nggak perlu hisab-hisaban. Ya, maka mereka langsung nyambung. Oh, pasti orang-orang hebat ini amalnya. Mereka mengatakan sebagai mengatakan la'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Oh, mungkin mereka ini adalah orang-orang yang menemani Nabi, para sahabat Nabi. Yang mengatakan wala'allahumul ladzina wulidu fil Islam, ya, wa lam yusyriku billahi syai'an. Mungkin saja mereka ini adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan mereka tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun di dalam kehidupannya setelah mereka Islam tadi. Ya. Dan hadisnya juga mengisyaratkan bahwasanya orang yang dia lahir dari keluarga Islam otomatis dia Islam. Dia itu nggak perlu mengucapkan syahadat lagi. Karena ada sebagian kelompok yang mewajibkan kita bersyahadat di depannya. Karena kalau nggak syahadat di depan imamnya nggak sah. Ya. Para sahabat tadi mengatakan la'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Oh, barangkali mereka itu orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Wa lam yusyriku billahi syai'an, dan mereka tidak menyekutukan Allah setelah itu. Jadi mereka kalau udah lahir Islam, udah Islam. Ya, dan ini pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Baik. Ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Dan akan kita lanjutkan pada kitab yang kedua insyaallah taala setelah kita ambil sesi untuk istirahat sebentar. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.